Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat, kita berjumpa lagi di channel Ben Hill 80. Pada malam yang berbahagia ini kita diberi kesempatan dan teman-teman santri Pondok Pesantren Raudhatul Amin untuk berbincang-bincang dengan beliau, guru kita Gus Aminullah. Kita akan menanyakan atau mewawancarai beliau tentang berdirinya Pondok Pesantren Raudhatul Amin ini, bagaimana sejarahnya dan tentang keilmuan dari leluhur beliau dan juga dari silsilah keluarga beliau. Mari kita kulik atau kita tanyakan kepada beliau langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita teman-teman santri ingin mengetahui tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Raudhatul Amin ini, dan juga tentang silsilah dari keluarga Gus dan juga keilmuan dari para leluhur dari panjenengan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kepada yang terhormat teman-teman santri dari Jawa Barat yang pada malam hari ini dan pada kesempatan hari ini akan menanyakan beberapa sejarah para leluhur kami. Kami sangat gembira dan dengan senang hati ingin sedikit menceritakan keilmuan para leluhur kami. Dan leluhur kami itu memang terlahir dan terdidik dari pondok pesantren yang salaf. Akhirnya kami ini kalau urutan nasab itu darah Madura. Leluhur-leluhur kami itu memang keturunan orang Madura. Dan juga pesantrennya pesantren Madura, yakni di Syekhona Khalil Bangkalan. Dan itu di era yang sudah banyak perkembangan ilmu agama, dan juga banyak kitab-kitab yang dikaji oleh beliau, dan salah satunya adalah leluhur kami, kakek-kakek kami itu pesantren di Pondok Pesantren Syekhona Khalil Bangkalan. Dengan bukti nyata beliau itu, kakek-kakek kami itu meninggalkan sebuah kitab-kitab yang memang ditulis dari tulisan tangan beliau itu sendiri, yang isinya itu ya pertama ya tetap seperti di pesantren, ya, seperti layaknya di pesantren-pesantren yang sudah kita ketahui, namun tulisannya berbeda. Kalau tulisan dari kakek-kakek kami itu pakai tangan dan memang unik begitu. Tulisannya memang uniknya apa? Ya seperti kuno, memang kuno. Dan kertasnya pun sampai detik ini saya juga masih meneliti apakah ini memang terbuat dari kertas seperti layaknya kertas-kertas kitab-kitab itu, atau memang dari kulit. Wakilah itu ada yang mengatakan bahwasanya kitab-kitab ini adalah terbuat dari kulit. Ada yang mengatakan terbuat dari pelepah pepohonan itu. Yang intinya di keilmuan beliau itu sama dengan di pesantren, layaknya pesantren hari ini, yakni belajar agama, belajar ilmu nahwu, shoroh, fikih dan hadis dan tasawuf. Cuma pada malam hari ini seperti yang ada di depan kita ini adalah kitab-kitab tasawuf beliau. Akhirnya beliau itu menulis salah satu keterangan-keterangan dari guru beliau, ya, yang insyaallah menurut keyakinan kami
kitab-kitab ini adalah keterangan-keterangan dari guru-guru beliau yang mana oleh beliau ditulis sendiri. Jadi dari kakek-kakek kami dan leluhur-leluhur kami itu memang banyak menukil dawuh-dawuh dari guru beliau, kemudian oleh beliau ditulis. Jadi ulama-ulama zaman dulu itu memang kreatif. Semua keterangan-keterangan dari guru-guru beliau itu pasti ditulis. Berbeda dengan santri-santri sekarang ini. Kalau santri-santri zaman now, zaman sekarang itu terkadang keterangan-keterangan yang memang sangat penting itu kurang begitu diperhatikan. Dan itu pun juga tidak pernah dicatat. Itu kekurangan santri-santri zaman now ini. Dan juga beliau itu sampai ada salah satu mushaf ayat-ayat Al-Quran yang tulisan beliau sendiri, tulisan tangan beliau ini. Kemudian kitab-kitab beliau itu ada yang terbakar karena memang seperti kitab-kitab yang kayak gini, ini kitab Fathul Qorib. Ini kitab Fathul Qorib beliau. Jadi kitab Fathul Qorib itu oleh beliau ditulis, kemudian dilugoh, dimaknai, apa bahasa orang Jawa Barat apa itu dilogat kepada sang maha guru beliau, yakni Syekhona Khalil Bangkalan. Setelah beliau selesai mesantren di Syekhona Khalil, beliau itu dakwah menyebarkan ilmu-ilmu alias nasrul ilmi yang sudah beliau dapatkan dari sang maha guru, dari Syekhona ke tanah Jawa. Dan ketepatan itu memang masih ada di zaman dan di era penjajah. Jadi semua kitab-kitab beliau itu banyak yang terbakar. Salah satunya ya ini kitab Fathul Qorib yang terbakar ini. Dan juga ada yang salah satunya aneh, itu adalah kitab-kitab hikmah beliau. Jadi ada ilmu-ilmu hikmah, kata orang Jawa itu ilmu-ilmu jaduk. Itu ini tidak terbakar. Ya ini kitab beliau itu. Kitab beliau yang tak terbakar ini kitab hikmah malah. Kitab-kitab yang lain itu ada seperti ini, kan ada tegoresan-goresan bakar. Ada sisa-sisa kebakar, itu memang di zaman dulu oleh Belanda katanya wakilah itu dibakar. Dan beliau itu dalam salah satu kitab ini menerangkan mahuwa syariat, mahuwal hakikat, mahuwa torikoh. Beliau jelaskan semua. Dan beliau perumpamakan tidak seperti halnya ulama-ulama Timur Tengah. Beliau juga ulama Madura. Beliau mengibaratkan kalau syariat itu diibaratkan kulit, kemudian torikoh itu diibaratkan setelah kulit itu urat, kemudian hakikat itu diibaratkan tulang dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Akhirnya beliau itu ketika sudah berdakwah di tengah masyarakat, beliau mengajar kepada masyarakat sehingga beliau juga banyak dikunjungi para santri, dan juga beliau di zaman PKI itu banyak berperang. Akhirnya zaman dulu itu di zamannya PKI santri-santri beliau itu ketakutan minta ijazah kepada kakek-kakek kami itu, dan akhirnya wakilah ada yang dibacok, ada yang dibunuh. Itu tidak mempan, tidak tedas. Dan juga sebagian peninggalan beliau itu berupa pusaka, yakni keris, entah itu kerisnya apa, wallahu a'lam. Dan juga kerisnya ini juga ada yang seperti ini, dan juga ada yang seperti tombak. Itu wakilah ini di zaman perang. Jadi zaman dulu itu perangnya tidak pakai pistol, tidak pakai apa, pakainya keris dan tombak itu. Dan juga beliau pernah, salah satu cerita itu, ada salah satu santri-santri beliau yang di zaman kuno, santrinya itu ketika bercerita kepada saya, perkiraan beliau yang bercerita, ini santrinya kakek saya itu, perkiraan umur 71 beliau masih sehat. Akhirnya saya banyak menimba cerita dari beliau tentang leluhur-leluhur kami itu dalam perkembangan Islam ini. Dan juga beliau memang
torikoh, karena torikohnya seorang guru yakni Syekhona Khalil Bangkalan adalah NU Ahlussunnah wal Jamaah, beliau juga pejuang NU. Namun beliau tidak pernah terekspos dan lain sebagainya karena mungkin beliau lebih tertutup dan mastur. Dan juga kitab-kitab ini ada sebagian ijazah-ijazah yang memang diijazahkan secara umum oleh beliau, yakni bacaan zikir-zikir yang memang ada ijazah zikir untuk melawan musuh, melawan kedoliman dan lain sebagainya, banyak sekali sudah tertera di kitab-kitab ini. Yang nanti insya Allah nanti saya ijazahkan kepada teman-teman santri. Dan salah satunya juga ada sebagian itu asma syu'ur. Biasanya orang Sunda itu rambutnya panjang-panjang seperti teman-teman santri ini. Ini juga ada asmanya. Di kitab-kitab ini namanya adalah asma syu'ur. Artinya adalah asma rambut, begitu. Dan itu insyaallah nanti saya akan ijazahkan kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Namun syaratnya tidak boleh takabur dan tidak boleh perang. Sekarang itu negara sudah aman, ngapain perang? Sudah tidak ada. Penjajah itu sudah tidak ada, begitu. Jadi tetap thariqah kami adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita pegang teguh apa-apa yang sudah dibangun oleh leluhur-leluhur kita. Jangan sampai ada perpecahan. Sayangi sejarah, begitu. Dan jangan pernah lupakan sejarah. Karena apa? Karena leluhur-leluhur kita, ulama-ulama terdahulu itu sangat erat membangun ukhuwah Islamiyah itu sangat erat sekali. Lah ini zaman sekarang ini yang terkadang teman-teman santri antara santri pondok satu dengan pondok yang lain, ini kadang-kadang ada bentrok. Lah inilah. Ini sudah akhir zaman, tidak boleh seperti itu. Ayo kita bersatu, terutama sesama santri, ayo kita bersatu. Kita jaga NKRI ini, kita sayangi Indonesia ini, terlebih di tanah Jawa ini, begitu. Dan tadi Gusnya itu menyebutkan asma syu'ur. Saya teringat Kiai Lirboyo itu, ada Kiai Lirboyo, Kiai Maksum, Mbah Kiai Maksum. Apakah beliau pun memakai itu asma syu'ur? Nah itu saya kurang begitu paham. Kalau beliau, saya juga paham dengan sejarah-sejarah beliau dan juga mengetahui sejarah Kiai Maksum Jauhari itu yang memang rambutnya panjang dan gondrong, dan memang beliau itu juga pejuang nasional. Beliau juga wakilah dari sejarah-sejarah beliau itu banyaklah. Rambut beliau itu kadang-kadang ketika berperang, ketika ada musuh itu keluar percikan-percikan api. Kalau itu wallahu a'lam. Cuma kalau dari kitab-kitab yang kita dapatkan dari guru-guru kita dan juga dari leluhur-leluhur kita, memang ada yang bernama asma syu'ur, asma rambut. Itu nanti modelnya perjanjian, ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, itu tidak boleh dipotong. Dan itu salah satu khasiat dan fadilah daripada asma syu'ur itu adalah pengobatan, bisa dibuat obat. Nanti ketika ada orang minta tolong, rambutnya itu diambil, kemudian taruh di air, nanti diminumkan pada orang-orang sakit. Itu salah satunya fadilahnya itu. Namun kalau seperti Mbah Yai Maksum Jauhari itu kurang begitu paham. Entah sama atau tidak, wallahu a'lam. Saya juga kurang begitu paham masalah ijazah yang seperti Mbah Yai Maksum. Cuma yang saya ketahui itu memang ada ijazah asma syu'ur, begitu. Dan tadi Gusnya menjelaskan tentang keilmuan dari leluhur panjenengan. Sekarang kita ingin mengetahui sejarah berdirinya Pondok Pesantren Raudhatul Amin ini, Gus. Kalau Pondok Pesantren Raudhatul Amin ini masih baru-baru dibangun, dan dibangun itu ya tetap visi dan misinya adalah nasrul ilm dan juga mengembangkan ajaran-ajaran agama yang baik, ajaran-ajaran agama yang benar, yakni kita pelajari syariat Islam ini dengan baik, begitu. Karena memang kiai-kiai dan ulama-ulama
dan para masyayikh itu memang visi misinya ya sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni untuk mengembangkan agama Islam ini. Kalau sejarah Pondok Raudhatul Amin ini, karena memang oleh abah kami, oleh orang tua kami dibangun itu karena untuk apa? Sebagai wadah yang mana di dalamnya itu ada suatu ilmu yang diajarkan. Salah satunya adalah riyadhah. Selain riyadhah juga dikaji beberapa kitab-kitab salaf seperti layaknya pesantren-pesantren yang lain. Cuma mungkin yang membedakan di sini lebih ditekankan riyadhahnya. Karena di sini itu selain kitab juga harus wirid. Wiridnya itu ya yang seperti beliau sudah diijazahkan, dan ya insyaallah ini juga sudah muktabar dikir-dikir dan juga ada sanad-sanad keilmuannya. Kalau berdirinya memang masih baru-baru dan itu memang atas isyarah daripada beliau sendiri. Kalau beliau itu sudah waktunya untuk mendirikan pesantren sebagai wadah untuk jenjang keilmuan ini. Intinya pada konsep ngajar dan mengajar itu aja.